Oke, di tutorial yang sekarang kita lanjut ke uji keseragaman data. Ini saya masih menggunakan dummy data yang sama seperti tadi, seperti di uji kecukupan data. Di uji keseragaman data ini memastikan bahwa data yang kita ambil itu data yang seragam atau homogen, menunjukkan bahwa data itu diambil dari sebuah sistem yang sama gitu. Jadi datanya berada di batas kontrol. Ada batas kontrol atas, ada batas kontrol bawah. Nah, rumus mencari batas kontrol adalah sebagai berikut. Batas kontrol atas itu berarti X bar atau rata-rata ditambahkan K kali standar deviasi. Sedangkan kalau yang batas kontrol bawah itu X bar dikurangkan K kali standar deviasi. Jadi perbedaannya adalah penjumlahan dan pengurangannya, batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Sedangkan untuk mencari standar deviasi itu sendiri, kalau dihitung secara manual adalah ini nih rumusnya. Akar penjumlahan dari X bar atau rata-rata dikurangkan XI, ini maksudnya data setiap item, dikuadratkan kemudian dibagi dengan N-1. Karena kita nilai N-nya ini ada 30, berarti nanti N-1-nya 29 gitu ya. Dimana nilai K yang kita pakai adalah 2. Oke, kita hitung manual dulu satu persatu si nilai standar deviasinya. Jadi kita cari X barnya dulu, kemudian cari X bar min XI atau rata-rata dikurangkan jumlah setiap item data, kemudian dicari dulu pengurangan tadi itu dikuadratkan, baru totalnya dijumlahkan. Oke, satu persatu kita cari X bar dulu atau rata-rata. Rata-rata sama dengan kan average ya. Nah, rata-rata dari 30 data ini per item. Oke, ini tinggal kita geser saja ke kanan. Nah, kita dapat tuh rata-ratanya. Setelah cari rata-rata, ini saya pindah ke samping biar lebih mudah karena kita akan mencari ini X bar min XI, kemudian X bar min XI kuadrat. X bar min XI tadi rata-ratanya kita sudah tahu sama dengan yang di bawah tadi. Ini X bar minus XI. Nah, XI itu adalah setiap item data. Jadi, karena kita nanti mau mencari rata-ratanya kan tetap nih kalau yang setiap itemnya. Jadi jangan lupa yang rata-rata ini kita log dengan menambahkan tanda absolute, atau kalian juga bisa pakai F4 di blok terus diklik F4 begitu. Tapi di laptop saya tidak bisa. Oke. Nah, kita dapat nilai X bar min XI nya. Ini tidak masalah kalaupun ada yang negatif karena nanti kan dikuadratkan. Jadi angkanya akan tetap positif. Oke, kita tarik saja ke kanan. Tetapi ketika menarik ke kanan, jangan lupa ininya diganti rata-ratanya. Nah, ini kan masih merujuk ke sini nih, masih merujuk ke B. Sedangkan rujukan kita harusnya C. Jadi ini ganti nih. Jadi C. Nah, begitu jadinya geser. C32 yang sini berarti rujukannya ke D32. Yang sini rujukan rata-ratanya ke E32. Nah ya, setelah itu kita tarik ke bawah semuanya. Ke 12 jauh. Yap. Nah, kita sudah dapat nih X bar min XI nya. Oke, setelah itu kita cari nilai ini dikuadratkan. Kita tulis di sini ya. Sama dengan nilai tadi dikuadratkan. Yap. Oke, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian rumus untuk ini saya hapus dulu semuanya biar tidak bingung. Di sini kita akan mencari nih sigma X bar min XI, berarti penjumlahan dari ini semua sama dengan summary
dari ini. Yep. Nah, kita sudah ketemu penjumlahannya. Kita tariklah ke samping 4 data ya. Kemudian setelah kita cari sigmanya, berarti kita mencari apa? Akar dari penjumlahan tadi dibagi n-1. Akar dari penjumlahan ini dibagi n-1 berarti 30-1 atau 29 sama dengan 0,72. Kita tinggal tarik samping. Nah, kenapa di template ini saya menyertakan dua lambang standar deviasi? Karena kita mau membuktikan kalau kita mencari atau menghitung langsung dari Excel-nya sama dengan standar deviasi untuk yang sampel. Nah, standar deviasi dari semua ini. Apakah hasilnya sama dengan menghitung satu persatu? Nah, yang pertama sama, yang kedua, ketiga, keempat, oke, match ya. Jadi perhitungan manualnya benar sama dengan perhitungan dari Excel. Kita sekarang menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, di mana rumusnya adalah tadi kalau batas kontrol atas itu dijumlah, batas kontrol bawahnya dikurangkan. Sama dengan X bar, tadi kita sudah menghitung ya. X bar ditambahkan perkalian dari K kalikan standar deviasi. Gitu. Ini nanti bisa kita tarik jadi yang nilai K-nya diberikan tanda absolut. Gitu, kita tarik yang batas kontrol bawah dulu deh. Sama dengan X bar dikurangkan perkalian dari K dengan standar deviasi. Jangan lupa ini K-nya diberikan tanda absolut. Nah, tinggal kita tarik ke samping. Yap. Kita dapat nih batas kontrol atas, batas kontrol bawah untuk masing-masing item, karena kita punya 4 item jadi semuanya bisa dihitung ya. Nah, belum selesai di sini. Agar kita bisa melihat data kita itu sebenarnya sudah seragam atau belum, agar lebih mudah, enaknya itu menggunakan grafik gitu. Jadi kita hitung atau kita lihat satu persatu per item. Kita lihat dulu yang PIJ. Nah, ini saya sudah copy di sini data PIJ-nya ini. Berarti kita bisa lihat data PKA-nya adalah batas kontrol atasnya PIJ ini, batas kontrol bawahnya. Oke, kita beri absolut juga agar bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini semuanya diisi dengan data yang sama, PKA dan PKB-nya. Kita tarik sejumlah data. Nah, gitu ya. Agar kita bisa melihat dengan mudah apakah semua data ini sudah seragam, semua data PIJ ini berada di batas kontrol, kita insertkan semua data ini dengan klik ini, insert, kemudian klik chart, terserah mau yang mana. Saya coba pakai yang garis ya. Nah, jadi akan muncullah di sini. Nah, akan muncul grafiknya di sini. Jadi kalau melihat grafik itu lebih mudah kita cek data mana yang berada di dalam batas kontrol dan mana yang tidak ada. Kebetulan yang PIJ ini semuanya berada dalam batas kontrol. Ini bisa dikasih judul, bisa diedit. Misal PIJ gitu ya, karena ini data yang PIJ. Yep. Nah, begitu teman-teman. Ini kebetulan semuanya pada batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Ini silahkan dibuat untuk semua item. Kalau kemarin pengukuran antropometrinya ada 10 item, berarti
nanti akan ada 10 tabel BKA-BKB dan perhitungannya beserta grafiknya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika ada data yang berada di luar batas kontrol? Kalau ada data yang berada di luar batas kontrol, misal ada 1 atau 2 data, silahkan coba dulu di cut off datanya. Datanya dihilangkan yang berada di luar kontrol. Tetapi catatannya adalah perlu dilihat ketika data yang di luar kontrol itu dibuang, kita harus melihat lagi kecukupan datanya. Silahkan hitung ulang N aksennya atau kecukupan datanya, kemudian masukkan lagi ke nilai BKA dan BKB, dilihat lagi plotnya, dilihat lagi plot ininya. Jika cut off data atau menghilangkan data itu tidak memberikan solusi yang lebih baik, maka boleh pertahankan data yang ada outliersnya. Nanti dibahas saja di analisis kenapa datanya seperti itu begitu. Kemudian karena konteks perhitungan kita adalah perhitungan antropometri kemarin ya, yang mana data satu item misalnya data popliteal salah satu mahasiswa gitu. Itu kan datanya kita pakai semua, mulai dari data popliteal, data posisi tinggi duduk tegak dan lain sebagainya. Jadi kalau ada satu orang yang datanya di cut off di salah satu item, let's say di popliteal itu dihapus, berarti di posisi tinggi duduk tegak juga dihapus dan semuanya juga dihapus. Jadi di cut off semuanya. Begitu ya, kurang lebih di uji keseragaman. Okay, that's all di uji keseragaman data.